Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Senang banget di episode kali ini saya kedatangan sahabat lama, teman lama, kemudian juga sering banyak diskusi juga tentang dunia pertelevisian. Beliau sudah banyak lalu lalang di dunia pertelevisian, baik dari presenter, anchor juga pernah, terus yang singer juga iya, terus banyak MC di mana-mana, mau itu off air atau on air. Jadi saya banyak belajar dari beliau yang memang kita akan ngulik sisi lain dari seorang beliau ini yang memang penasaran seperti apa sih seorang kita sering manggilnya kalau belakangnya titik-titik Harum Dhani. Nah, siapakah beliau? Kita sambut Bunga Harum Dhani. Halo. Halo Fajar, apa kabar? Alhamdulillah. Sebut saja Bunga nama sebenarnya ya. Jadi sebutannya nama saya Bunga. Saya udah 2 tahun jualan cilok. Iya, 2 tahun jualan cilok di depan rumah. Jadi saya kebutuhan. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah, dibawa happy terus aja, Jar. Kemarin juga habis ngambil rapot juga ya? Iya benar, jadi tahun ini Gian lulus TK dan akan jadi anak SD. Yeay. Gimana tuh dia perasaannya Mbak pas mau menjelajah lagi ke SD tuh? Senang mereka pasti dia ya? Iya, jadi kan ini angkatan yang antik ya, angkatan 2020 lulus tanpa ada acara perpisahan, tanpa bertatap muka gitu ya. Pokoknya kayak sedih gimana gitu ya, terharu gitu. Jadi kita cuma lewat Zoom aja kan perpisahannya gitu. Jadi aku mau jelasin bahwa nanti kamu udah nggak sekolah di sini lagi, gurunya beda, temennya beda gitu kan. Gimana, sedih nggak tahu ya, mungkin kalau anak cowok nggak terlalu ekspresif kali ya, dia kayak cuma diem merenung gitu, yang oh ya udah gitu. Sementara ibunya baper ya, nonton video-video anak-anak waktu sekolah gitu. Baper loh, sedih karena kan ya maksudnya kita nggak ketemu lagi sama mereka dan kayak cuma lewat Zoom doang gitu, beda lah pokoknya. Tapi berarti hampir mungkin 2-3 bulan ini ya lebih banyak bantu anak juga ya, kalau misalkan mau ujian atau apa lewat Zoom gitu, mau persiapin dan lain-lain. Ada hal unik gak sih Mbak yang mungkin Mbak belum pernah rasain selama di kala pandemi ini dan saat pandemi ini? Kalau aku pribadi sih menikmati setiap proses perkembangan anakku ya Jar. Jadi kalau untuk anakku sendiri dia harus Zoom meeting, dia enjoy gitu. Tugas-tugas yang dikasih guru tiap hari yang seabrek-abrek, tapi jadi justru kita kayak membuka ini lagi, oh ternyata bisa loh bikin kreasi ini itu gitu ya, bikin Play-Doh, DIY gitulah ya, yang homemade semua gitu. Jadi justru gue menikmati proses pembelajaran di rumah ini karena akhirnya cita-cita kecil gue ini terwujud. Lo tau gak apa? Jadi guru TK. Di 2020 terwujud juga ya. Yes, betul banget. Gila, terima kasih Tuhan. Aduh, akhirnya setelah bertahun-tahun akhirnya terwujud juga Tuhan jadi guru TK, meskipun anak gua yang jadi muridnya gitu. Dengan penuh kesabaran, padahal cuma 1 muridnya. Iya. Aduh, ternyata berat loh jadi guru TK itu loh. Jangan sembarangan gitu ya, itu profesi yang cukup menguras. Jangan sembarangan, itu benar-benar kayak menguji kesabaran para ibu di rumah. Pasti setuju deh gitu. Kita benar-benar kayak diuji banget gitu selama 3 bulan ini harus belajar di rumah aja. Wow, luar biasa. Tapi anyway teman-teman ruang pendengar cerita, seorang Bunga Harum Dhani ini kan memang tidak lepas dari dunia pertelevisian. Awal karir seorang Mbak Bunga sendiri atau lo sendiri kan memang dari dunia pertelevisian kan Mbak. Lo pernah jadi seorang news presenter, kemudian juga apalagi host juga beberapa acara di TV swasta dan TV nasional kayak gitu kan. Nah, sebetulnya memang dari awal karir lo memang pengen mau menjadi orang yang di depan layar atau gimana Mbak? Atau selain itu ada mimpi lain gitu?
Kalau mimpi lain sih enggak. Jadi gue emang orangnya kan let it flow aja gitu. Kemana angin membawa, kemana arus membawa, dan akhirnya gue sampai berada di titik ini gitu. Nggak pernah sih kepikiran gue harus masuk TV pada saat itu. Memang yang membuka jalan gue itu pertama akhirnya bisa in frame di TV itu Cilapop. Lu pernah denger gak sih Cilapop? Oh my God. Cipta lagu populer. Nah, iya tahu. Angkatan berapa coba ya? Iya SD apa SMP? Iya. Gitu. Jadi di situ kan ya namanya kompetisi gitu ya. Terus kita dieliminasi tiap minggu gitu. Terus sebenarnya kan dari situ kan harusnya jebolannya jadi penyanyi ya, harusnya gitu kan. Karena lebih musik. Tapi ternyata dari TV7 itu membuka gue sebagai continuity announcer. Jadi job pertama gue di TV itu di TV7 justru jauh sebelum itu 2016 deh kalau nggak salah. News presenter. Sekitar 2016. 2006 maksud lo. 2006 aja. Iya kan kita kan enggak 10 tahun jar. Iya, kita kan enggak ini banget gitu kan. Merempet aja dikit. Bener. Itu tuh 2006 ya. Gitu. Iya. Waktu itu kan memang banyak lagu-lagu yang kalau nggak salah tuh Mbak Astrid Sartika Sari juga kan pernah ikut menyanyikan beberapa lagu juga kan di situ kan ya kalau nggak salah deh. Jadi Cilapop tuh hanya dua. Ada Mbak Dina Tamam. Waktu itu kan Dina Tamam juga pernah ikut kan. Apa kan? Iya, jadi untuk yang Cilapop 1 itu penyanyi-penyanyinya memang dilombakan, tapi kalau yang Cilapop 2 penyanyi yang sudah punya nama. Gitu. Salah satunya Astrid. Jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang itulah pokoknya. Susah emang kalau penyanyi ya. Gampang dipancing ya. Aduh. Tapi lagunya lagu yang ini aja, Mbak. Duet sih, iya. Oh iya, jadi nanti ntar ada unik nih kita nih harus ada unik lah dari kita berdua nih buat kalian semua pendengar cerita. Tapi anyway, Mbak. Kita mau banget ya, Jar. Yoi. Tapi di kala pandemi ini nih kan pastilah semua profesi kena dampak COVID-19 gitu kan. Gue juga gue salah satu yang kena dampak juga kan kayak gitu. Selain dampak di TV lain juga kan. Itu nggak usah sebut. Tapi dari suara ntar beda lagi. Ada lagi. Tapi dari seorang Bunga Harumrani sendiri, bagaimana sih menyikapinya di kala pandemi 19 ini? Mungkin kan di awal-awal kita semua terhenti nih, apalagi kita yang memang dunianya jasa kan, entertainment dan lain-lain itu terhenti. Tapi dan di kala ini kan sudah mulai banyak nih event-event yang memang dengan skala new normal kayak gitu kan. Nah, dari seorang lu sendiri, Mbak, bagaimana menyikapinya dan beradaptasi di kala new normal itu sendiri? Oke. Jadi memang semua pasti shock dengan keadaan ini ya awalnya, Jar, gitu. Kita bingung harus ngapain gitu. Banyak project yang harus di-pending, di-cancel. Ya, gitulah. Jadi kita harus putar otak gimana caranya kita menyesuaikan, beradaptasi sama kondisi saat ini. Dari awal pandemi mulai pun PSBB sudah dilaksanakan. Sebenarnya ada beberapa event-event yang udah mulai menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Cuma kadang kita untuk make sure ke IO, kita untuk make sure ke klien bahwa kita bisa ngerjain itu bareng-bareng kan agak susah ya, Jar ya. Jadi salah satu caranya adalah untuk menarik, tanda kutip menarik perhatian mereka itu biasanya gue bikin pilot project dulu sama teman-teman, sama suamiku juga kebetulan TH gitu. Jadi kita udah tahu teknis, kita udah tahu flow gimana kira-kira kalau event-event virtual atau streaming gitu. Abis itu udah tahu bayangannya dan teman-teman IO juga udah mulai bisa beradaptasi. Oh gini nih Mbak caranya, kita bakal bikin kayak gini. Oh oke, kalau gitu kita jalan. Nah dari situ akhirnya terbuka beberapa event-event berikutnya ya. Dari yang sebulan sekali, akhirnya sebulan 2 kali, 3 kali dan sekarang sininya udah mulai banyak sih yang udah mulai jalan lagi event-event gitu.
Iya, gue tau banget ya pas pertama kali lu uji coba juga kan waktu itu sama suami dari rumah kan waktu itu kan event apa waktu itu? Iya. Instagram. Iya kan bener? Terima kasih loh, gila lo sampai memantau sekali. Ini antara memantau atau kepo ya? Nggak apa-apa. Hari gini tuh stalking itu udah hal yang lumrah ya kan? Iya. Iya gitu. Jadi salah satu cara kita untuk ya nggak diem aja tetap produktif ya itu yuk kita bikin pilot yuk gitu, talk show kecil-kecilan lah. Tapi yang penting event acara apa tuh waktu itu? Yang pilot. Ya pilot itu. Atau yang mana nih? Oh yang waktu itu. Yang pilot itu. Yang gue lihat di rumah waktu itu sama suami lu apa Mbak waktu itu? Iya. Event apa tuh? Iya, jadi itu talk show tentang musik gitulah ya. Oke. Kita undang bintang tamu yang baru launching single ya gitu-gitu gitu kan. Tapi sebenarnya intinya adalah The Factory live from home. Gitu. Jadi intinya sih kita biar tahu aja gimana ngebedain event offline yang ditarik jadi online. Sebenarnya itu aja. Kita latihan teknisnya gimana, terutama teman-teman yang behind the scene. Mungkin kalau buat presenter sih nggak terlalu banyak beda sih, sama aja. Di TV, di off air sama aja kan pembawaannya. Gimana caranya kita bahasanya ke audiens saja tinggal menyesuaikan gitu. Tapi anyway teman-teman ruang pendengar cerita, kalau misalkan lu lihat Instagramnya Bunga Harumdani itu @bunga_hd. HD itu bukan harddisk ya, Bunga Harumdani ya. High definition. Makanya gue pertegas dulu nih, takut dah HD itu apa? Harumdani, bukan high definition atau harddisk, bukan juga ya. Jadi jadi ya gue senang banget gitu kan lu tetap update di Instagram terkait lu event-event baik itu sekarang kemarin terakhir kan event musik gitu kan di salah satu TV gitu kan. Terus juga kemarin lu masih mengadakan live Instagram juga di waktu itu dengan siapa? Alma Bagus kalau nggak salah gue lihat di teman ngobrol kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian juga memang yang gue tanyakan adalah lu masih tetap bermusik gak sekarang Mbak sama teman-teman gue lupa namanya. Biart. Masih. Sebenarnya project Biart itu adalah project gimana ya? Gue ngatakan orang-orang yang sibuk susah sih sebenarnya. Mereka waktunya juga punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi itu kayak side project kita aja. Gitu. Tapi akan ngeluarin lagu nggak? Akan single nggak? Papua Voice gimana? Jadi balik tanya. Ibu, mohon maaf ini karena emang MC kali ya, jadi sering tanya balik gitu ya. Susah. Gak bisa. Gatel gue pengen nanya, kepo juga, gimana dong? Jadi Biart itu emang side project aja kalau ada waktu hayu, kalau belum ya nggak dipaksain juga sih. Kita nggak ada agenda besar gitu, nggak ada, santai-santai aja. Jadi memang lebih kayak kalau emang ada event kosong baru jamming atau apa gitu ya, jalan. Tapi kalau disuruh milih seorang Bunga Harumdani lebih ingin menjadi MC off air atau jadi host atau host on air atau apa, lebih memilih mana kalau disuruh pilih? Kalau seorang Fajar? Ayo Jar. Kalau gue sih emang lebih beli off air ya, lebih gede duitnya. Kalau gitu kita samain aja jawaban kita ya. Sebenarnya Jar, masing-masing tuh punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Jadi kalau untuk off air mungkin dari segi yang tadi Fajar bilang itu betul. Tapi kalau untuk on air itu kan salah satu cara untuk portfolio kita ke orang lain yang mungkin nggak bisa ngeliat kita off air, bisa lihat di TV gitu, atau bisa lihat di YouTube gitu. Itu sih kelebihannya. Anyway, boleh dong Mbak. Jadi gue nggak bisa memilih. Ya kalau bisa dua-duanya bisa masuk. Yang penting mah dapur ngebul ya. Amin. Mohon maaf para pemimpin tertinggi di televisi, tolong didengar ya, jangan lupa gitu ya, Bunga Harumdani dan Fajar Surya kalau mau. Jangan lupa. Iya, itu bisa kolaborasi dengan Papua Voice. Iya, benar ya. Anyway, boleh dong Mbak. Lu kan sebagai orang yang sudah lama kecimpung di dunia entertain ataupun memang sudah jasa lu adalah MC dan lain-lain gitu kan.
ada nggak sih tips sederhana buat lo bagi teman-teman yang masih pemula, dalam artian yang masih mau mulai berkarir di dunia MC ataupun host ataupun news presenter dari seorang Bunga Harumdani yang mungkin bisa lo bagikan kepada teman-teman semuanya? Oke. Sebenarnya sih nggak ada tips khusus, cuma personality kita itu harus kita jaga gitu ya. Tetap jadi diri kita sendiri, nggak perlu jadi orang lain. Branding diri kita ke image kita ke orang lain, itulah yang membuat kita kadang berbeda, membedakan kita dengan orang lain. Karena kan MC host kan banyak banget ya Jar ya. Iya benar. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah ibaratnya ya iri ngelihat orang ini kok lebih ini lebih itu, nggak usah mikirin orang lain. Kita jadi diri sendiri aja, toh orang akan melihat value itu. Gitu, itu satu. Itu personality itu akan terlihat mau di TV mau di off air. Kita tetap akan bawa branding kita itu gitu ya. Kalau yang lo lihat gue kayak gimana, ya gue gini aja gitu kan, nggak mirip siapa-siapa gitu. Benar-benar, kan kayak gue ya Bunga dari sendiri. Iya, Fajar ya Fajar gitu. Itu penting satu, personality kita harus dibangun, branding, image kita ke klien. Maintain klien itu sih satu. Maintain klien itu dalam hal ini ya. Attitude gitu itu harus benar-benar kita jaga gitu. Jangan sampai kita punya image yang nggak baik di klien kita, di IO, di siapapun lah teman-teman kita. Gue bukan tipikal orang yang nongkrong sebenarnya, bukan orang yang habis event terus ngobrol yuk gitu, enggak gitu. Gue langsung balik, tapi ya itu gue maintain dengan apapun yang dibutuhkan oleh klien gue atau teman-teman IO, misalnya gue lagi nggak bisa nih bentrok gitu ya, gue bisa cariin rekomendasi, kalau dibutuhkan silahkan gitu. Gue nggak takut untuk ibaratnya untuk gue pokoknya harus memberikan solusi lah untuk klien gue. Buat klien lu. Gitu. Gue nggak takut bisa gitu ya. Gue nggak takut bahwa nanti kalau gue ngasih teman gue jangan nanti abis itu jawabnya diambil atau apa gitu. Enggak sih, gue nggak mikirnya kayak gitu. Gue lebih mikir gimana caranya gue memberikan solusi buat partner gue, teman gue, klien gue gitu. Itu aja sih yang gue terapin selama ini. Luar biasa. Tapi yang mungkin gue senang juga dari seorang Bunga Harumdani adalah ketika kita selain MC, Bunga Harumdani juga memang bisa nyanyi. Salah satunya terakhir adalah Bunga Harumdani featuring dengan Ari Lasso. Itu gimana caranya? Itu bisa terjadi itu seperti apa? Luar biasa loh. Mungkin lo salah lihat, mungkin BCL yang maksud lo ya, bukan Bunga Harumdani ya kan? Ari Lasso featuring BCL. Hey, semua orang kan ngefans banget ya sama Ari Lasso, ya dong. Orang legend gitu loh Jar. Jadi ketika kita satu event gitu, kebetulan waktu itu nge-MC, dia ngisi acara jadi bintang tamu gitu. Terus sebenarnya simple aja, gue ikutan nyanyi tuh di sisi panggung itu tanpa latihan, tanpa apa ya Jar. Spontan, bener-bener spontan banget. Dia kayaknya tuh si Ari Lasso melihat gelagat si orang pengen banget ditarik kan. Tarik gue duet sama gue please ayo please gitu please lah, lu lihat gue kayak gitu. Gitu. Terus iya, jadi karena itu kan kalau nggak salah tuh gatheringnya Pemret ya, media. Jadi semua media Pemret diundang. Gitu deh. Jadi mungkin ya ibaratnya atmosfernya tuh nggak terlalu santai-santai banget, tapi dia tuh pengen bikin cair gitu. Nah, gue tuh menyodorkan diri sih sebenarnya, gimana tuh caranya tuh biar orang-orang tuh terhibur lah gitu. Jadi ya udah gue ditarik sama Mas Ari Lasso, gitu, jiwa gue nggak bisa menutupi kalau gue tuh ngefans sama dia gitu loh. Jiwa fans gue tuh kelihatan banget di situ. Gue yang rada-rada pecicilan gitu deh. Terus orang tuh ngeliatnya juga kayak ya emang semua orang pasti ngefans dong sama Ari Lasso gitu. Gue nggak bohong gitu kan. Terus kita nyanyi lagu apa ya? Itu kan entah di mana. Itu entah hampa ya? Bukan itu? Hampa ya. Hampa. Jadi adalah di bagian refnya berapa kali gitu, 2-3 kali gitu. Terus jadi
ngebangun suasana orang-orang audiensnya juga ikut nyanyi. Sebenarnya itu sih salah satu tujuan gue, pengen ditarik sama Ari Lasso gitu, biar ke bawah aja suasananya gitu. Iya. Tapi ya gue akui sih Ari Lasso tuh emang keren pisan, Raos, kalau orang makanan mah raos pisan. Raos pisan, baik, humble, ya gitu loh, baik, humble, nggak kelihatan gitu kalau dia tuh udah senior gitu. Kita kan kelihatannya gitu ya, Iya. nggak sombong, seru banget. Gitu. Semakin senior kan gimana gitu, padahal ternyata enggak ya Maya. Iya, bikin aku happy lah pokoknya. Selama lu berkarir Mbak di dunia entertainment gitu, lu paling jauh dulu kemana Mbak? Apa ininya maksudnya yang di Indonesia kah? Yang di Indonesia sendiri, di Indonesia sendiri paling jauh kemana lu? Dan mungkin atau yang paling berkesan di mata seorang Harum Dhani di dunia entertainment yang lu pernah rasakan, apakah MC di event ini atau kalau jarak ya, kalau dari jarak paling Kalau jauh jarak? sih udah sampai Dubai, alhamdulillah. Oke. Udah sampai Dubai. Itu acaranya salah satu BUMN juga. Wow. Jadi di jidatnya BUMN gitu ya? Ini udah ada capnya di jidat gue. Jadi jauh-jauh ya, lu tahu nggak poinnya BUMN tahu nggak artinya apa Mbak? Apa tuh? Bunga untuk milik negara gitu. Oh, oke, baik. Paling bisa. Benar. Alhamdulillah Jar. Jadi tahun lalu itu sebelum pandemi kita udah sempat diajak jalan-jalan sambil kerja sampai Dubai. Temanku, anak Prasi waktu itu. Terus kita mikir, gila 2019 kita tuh dikasih rezeki loh sampai ke Dubai, tapi 2020 ini kita bener-bener di rumah aja ya guys. Iya. Jadi balance lah. Jadi kita udah puas tuh kemarin jalan-jalan sampai jauh gitu ya. Sekarang di rumah aja. Gitu. Aku juga kalau di Indonesia pernah ke Papua. Oke. Oh iya gue lihat waktu itu di tahun 14 Oktober 2018. Aku jadi makin takut nih sama Fajar. Papua. Dia tahu sih sampai tanggal-tanggal. Kok tahu sih? Kok bisa sih? Aduh, iya. Plus gue pakai baju khas Papua. Iya. Jadi lu pakai ini juga kan? Nah, itu topi Papua juga tuh. Apa sih namanya? Iya benar. Jadi itulah yang gue sukain ketika gue diundang dari daerah-daerah gitu. Mereka, Bunga mau nggak pakai baju daerah kita? Oh, dengan senang hati gitu. Bunga mau nggak makanan khas kita? Ada request khusus nggak? Papeda. Wah, gue pokoknya seotentik mungkin. Papeda dicobain. Pokoknya semua yang mereka sajiin pada saat itu gue manfaatkan. Coba pakai kuah kuning. Kuah kuning. Gitu. Yoi. Jadi lu tuh ada keturunan Papua juga ya? Lu ke Papua kemana dulu nih? Lu ke Papua kemana? Ke Jayapura? Atau kemana? Iya. Jayapura. Lu harusnya cobain juga ikan mujair ya Mbak. Itu enak banget. Oh gitu? Tuh. Kalau orang bilang, wih memang terada tandingan. Begitu bahasa orang Papua. Terada tandingan. Beda, gitu. Sorry, kalau Manokwari beda ya? Manokwari kayaknya. Manokwari itu Papua Barat. Itu beda lagi khasnya. Jadi tapi memang yang utamanya kan papeda. Tapi setiap daerah tuh punya keunikan masing-masing. Kalau kayak di Merauke gitu, itu ada daging rusa, tuh enak juga tuh. Mesti cobain. Nggak sempat sih kalau daging rusa. Agak ekstrim ya kalau daging rusa ya. Tapi enak sih. Ntar ajak gue deh. Enak ya. Iya. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu petinggi BUMN, tolong didengarkan ya. Colek lagi. Kan kita Jar. Lu punya manajemen artis nggak? Kalau nggak gue jadi artis lu deh, lu manajerin gue gimana? Aduh. Bisnis kita nih. Iya kayaknya bisa. Siap. Bisa. Terus Mbak, lu event apa lagi yang lu sangat berkesan selain tadi kan kalau di Dubai gitu kan di luar negeri. Tapi kalau mungkin event kepresidenan kah atau event kenegaraan kah atau gimana mungkin berkesan atau apa? Iya, pertama kali event
kenegaraan mungkin waktu justru pas lagi di Indosiar, zamannya masih di Fokus. Oh iya. Acara 17 Agustus, 17 Agustus live dari Istana. Gitu. Itu 2000 berapa? 15 ada kali. Gak tahu, aku masih kuliah sih, Jar. Ya, sebut deh tahunnya deh. Ya. Kurang dari 2010 lah. Ya, pokoknya begitulah. Begitulah ya. Anyway nih. Jadi gimana? Enggak, lanjut. Ya. Jadi gini, kan banyak nih yang bertanya juga kan tentang Mbak, lu kan pasti kan banyak berpartner dengan yang mungkin orang baru lu kenal ataupun misalkan yang sudah lu kenal. Terus bagaimana sih kita kalau orang bilang tuh menyatukan frekuensi ketika kita di atas panggung dengan orang yang mungkin baru ataupun yang sudah lama. Ada nggak sih tips dari seorang Bunga Harumdani untuk teman-teman yang kembali lagi yang baru newbie nih, yang baru tampil di dunia off air ataupun on air? Ada nggak sih tips dari seorang Bunga Harumdani? Untuk menyamakan frekuensi ya radionya ya. Ya radio, tolong ya disamakan. Gua apa ya? Gue bilangnya apa ya? Ya fokus satu frekuensi aja lah. Itu betul. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke mengalir aja. Jadi kalau kita emang syukur-syukur dipertemukan sebelum acara, kita ngobrol dulu, kita kenalin karakternya seperti apa gitu ya. Untuk tahu gimana cara kita ngisinya, saling ngisi. Karena kalau aku tuh tipikalnya sebenarnya bukan yang terlalu heboh gitu loh tipikalnya gitu kan. Jadi emang beberapa tandeman gue tuh emang dicarinya yang orang-orang yang fun, yang seru untuk off air. Ya untuk off air ya. Ada beberapa untuk off air itu cenderung gitu biasanya. Dan apalagi kayak orang-orang radio, gue akuin ya mereka tuh nggak ada dead air-nya deh gitu ibaratnya ya. Nah, gue merasa beruntung lah kalau sampai bertemu sama orang-orang seperti itu gitu. Nah, kalau bertemu dengan yang senior, ya gue pasti respect gitu. Kita menyesuaikan aja sih gimana siapa yang kita hadapi gitu, siapa partner kita. Kalau senior ya pasti kita respect gitu. Ya kita tidak boleh menggurui atau mendahului gitu. Speednya juga kita sesuaikan. Aku tipikal orang yang pokoknya aku nggak mau mendominasi. Kalau untuk sama senior aku ikut aja kayak gitu itu. Nah kalau yang maksudnya lu berpartner, pernah nggak sih berpartner sama yang mungkin ya gue bilang junior atau apa? Lu berarti tetap harus menyamakannya dalam arti tidak terlalu mendominasi juga ataupun tetap selalu tektokan. Dan itu rata-rata selalu di hari H atau gimana biasanya Mbak kalau menyamakan frekuensi itu dengan partner biasanya? Menyamakan frekuensi itu kalau misalnya emang kita diberi kesempatan untuk WhatsApp-an duluan nih misalnya ya. Nanti gue sama siapa nih? Sama anak IO gue nanya nih misalnya ya. Oh nanti sama si ini Mbak gitu. Boleh nggak minta WhatsApp-nya? Kita ngobrol dulu janjian baju. Lu punya baju warna apa, model apa? Janjian baju, terus udah dapat skripnya belum? Gitu. Udah nanti kita ketemu, kita bagi-bagi aja ya. Maksudnya dibikin enjoy aja sih Jar gitu. Itu salah satu untuk menyamakan frekuensi. Sama kepo-kepoin sosial medianya sedikit lah ya. Jadi kan tahu siapa ke arah mana. Ya kan? Iya kan? Iya. Gue masih agak kekinian nggak sih? Masih ada lah ya sisa-sisa ya. Masih Mbak. Enggak lah. Enggak ya paling 25-an ya. 25-an buat 25 ke 30 tahun lalu. Tapi mungkin nggak ada yang tahu lah, maksudnya dengan umur yang lu sekarang mungkin lu masih kelihatan 25-30an. Jangan ngomongin umur ya. Terima kasih. Gue traktir apa aja? Iya, nanti ditransfer aja ya Mbak. Anyway nih, lu kan sering juga di kegiatan on air kan, yang memang baik itu acara musik, acara yang formal dalam artian formal musik on air juga pernah kan kayak gitu. Lu lebih nyaman mana Mbak? Lebih nyaman yang on air dengan temakan musik atau yang memang formal banget? Lu pribadi nih lebih nyaman gimana? Oke. Jadi kalau dibilang nyaman berarti apa ya? Nyaman itu nggak ada pressure gitu ya, nggak ada
tekanan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nyaman itu berarti gue jadi diri gue sendiri gitu ya, nggak terlalu. Nah, bedanya kalau formal tuh kita harus jaim dong, harus banget jaga image kita dong, nggak boleh pecicilan. Terus kalau formal tuh untuk kenegaraan ada tim protokolernya, pasti dong. Itu harus hafal banget kan ya, penyebutan nama, nggak boleh salah urutan, kelar tuh urusan tuh. Betul. Nah, udah kan terjawab, akhirnya mana yang lebih nyaman. Kan saya mah kan orang yang di balik layar, Bu. Nah, gitu. Ya pokoknya gitu, tapi maksudnya gue tidak akhirnya memilih mana yang lebih nyaman, mana yang gue suka, enggak. Cuma kalau dibandingin sama acara protokoler ya tentunya lebih nyaman acara musik dong gitu, lebih fun, lebih relax. Gitu. Kalau lu udah jarang banget ya, Mbak ya, apa namanya, ngisi yang untuk acara yang dialog. Itu terakhir kalau nggak salah gua tahu tuh lu di CNN deh kalau nggak salah, yang lu dialog gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk talk show, memang di CNN itu talk show-nya dialog. 2 tahun lalu lah masih aktif. Sekarang gue yaitu karena keadaannya juga lebih banyak off air, akhirnya dari CNN-nya mungkin ya namanya prioritas ya. Mau prioritas yang mana nih gitu. Gue mau on air atau off air. Jadi gue ya udah fair-fairan aja. Off air dulu ya gitu. Tapi sebenarnya sih mereka juga masih suka menawarkan. Gimana Mbak? Mau lanjut ya? Lanjut lagi enggak gitu. Jadi ya yang mana aja deh. Ayo aja gitu. Yang penting jadwal kosong, harga pas gitu. Tapi kalau talk show tuh ini sih Jar. Ember. Udah lah ya, lu paham lah ya. Ya sebenarnya kalau talk show itu yang menariknya adalah lu akan lebih banyak belajar. Lu akan lebih ngulik lagi, riset lagi. Itu sih nilai lebih dari talk show gitu. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau emang kalian mau kepo nih tentang Mbak Bunga Harumdani, lu bisa cek juga di Instagramnya @bungaharumhd. YouTube-nya juga ada kan, Mbak? Bunga Harumdani kan, Mbak? Iya, Mbak. Itulah Jar, kayaknya gue tuh harus belajar dari lo ya untuk maintain sosial media biar lebih hidup. Aduh, ya begitu. Mohon maaf, yang namanya ibu-ibu kadang suka lalai untuk mengupdate gitu. Jadi ya YouTube ada. Instagram ada, tapi untuk update-nya ya gitu sesempatnya. Jadi itu tips buat teman-teman yang serius di dunia entertain ya. Ya kalau sebisa mungkin setiap momen tuh ada dokumentasinya lah. Itu penting satu gitu ya. Setiap momen itu apalagi yang ada orang-orang pentingnya gitu. Itu salah satu portofolio kita juga kan. Kita pernah ketemu siapa, kita pernah diskusi sama siapa, talk show sama siapa, itu juga penting. Terus dimasukin aja ke Instagramnya, ke sosial medianya, ke YouTube-nya. Kalau punya YouTube channel lebih oke lagi gitu. Nah gue tipikal yang anggot-anggotan nih Jar, sayang sekali. Aduh, jangan ditiru. Siap di maintain lah gitu ya kalau media sosialnya. Iya benar-benar maintain. Sama ini sih aku selalu ketemu sama teman-teman kayak model Fajar ini. Kan era pandemi itu kan bikin mood kita naik turun ya Jar ya. Jujur lah ya. Benar. Hari ini happy, besok bisa bete, bosen gitu kan. Gimana caranya maintain tetap berproduktif gitu, tetap produktif. Kayak lu nih misalnya konsisten selalu ada podcast baru tiap minggu tuh tiap minggu berapa podcast? Coba satu sih posting. Serius? Wow, keren. Tuh kan? Sekarang nih tuh berarti udah berapa tuh konten tuh? Udah yang ada sih yang udah posting baru 27. Tapi sebetulnya ngisi yang udah ada 40. Luar biasa ya. Nah, tuh kan sebenarnya stoknya tuh udah banyak banget. Tiap hari update ada aja. Tenang aja, gue mau ditaruh di episode 50 juga enggak apa-apa, Jar. Nunggu momen aja. Ya, tapi benar gitu. Jadi Iya. Nah, jadi maksudnya gue percayalah sama orang-orang tipikal kayak Fajar gitu. Ada teman-teman gue juga yang udah niat banget bikin podcast rutin, konsisten dari hati gitu loh. Itu oke banget sih, salut. Nah kalau gue tuh masih tipikal ya, oke hari ini kosong yuk kita bikin.
gitu. Minggu depan kosong yuk kita bikin gitu. Kalau lu kan hari ini harus ada, besok harus ada, besok lagi harus ada siapa-siapanya gitu. Itu oke sih. Ya. Jempol lah. Ya begitulah adanya Bu Harum. Setelah di TV sebelah sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Bikin TV sendiri akhirnya. Bikin TV sendiri akhirnya. Ampun. Ya tapi banyak hikmah lah di balik itu kan. Ya mungkin gue jadi lebih banyak dekat sama keluarga. Terus ya nggak pernah gue mungkin lebih banyak olahraga, sekarang lebih banyak olahraga. Terus sekarang gue jualan. Begitu luar biasa. Oh iya, jualan apa? Makanan ya? Iya, batagor, Neng Bintang. Kok jadi gue promosi ya? Apa? Itu tuh salah satu buat ini kita juga tahu, bikin podcast, mendukung usaha-usaha kita yang lain. Itu. Gitu. Kenapa gue jadi Sundaan gitunya? Iya tuh ya, kumaha itu. Tapi anyway, dari seorang Bunga Harumdani ada nggak sih tips bagi teman-teman atau ibu-ibu nih? Apalagi kan lu juga kan punya anak satu yang sudah mungkin mau SD kan tahun ini kan. Ada nggak sih tips dari lu yang mungkin bisa dibagikan juga ke teman atau ibu-ibu baru yang baru punya anak ataupun yang mau beranjak sama SD juga ataupun yang lebih besar lagi, membagi waktu antara kita dengan pekerjaan, kemudian juga membagi waktu dengan keluarga, me time dengan keluarga, ataupun bagaimana membagi waktunya tentang mengurus atau mengajar edukasi kepada anak lu sendiri itu gimana sih? Ada nggak sih tips khusus dari seorang Bunga Harumdani? Gue tuh orangnya ini ya, tidak punya patokan. Jadi gue melihat bagaimana karakter anak kita. Gitu loh. Gue nggak yang bener-bener secara literatur gue baca satu buku, gue mengikuti dan gue praktekkan. Tidak seperti itu. Justru gue kemana anak gue tumbuh gitu ya, gue ikutin aja. Kayak makanan pun gue juga tidak mematok. Dia harus makan sayur, dia harus makan buah. Tapi yang penting asupannya tuh cukup gitu. Hari ini misalnya dia makan buah, besok nggak makan buah, oke, gue nggak paksakan. Karena apa ya? Gue pikir kalau apapun yang dipaksakan, pada akhirnya nanti justru dia nggak enjoy. Ketika dia nggak enjoy, dia nggak suka. Akhirnya ya gimana ya? Dia tumbuh kembangnya jadi nggak sempurna juga gitu. Gue juga sama suami gue tuh ya tipikal yang apa-apa semua dibicarain bersama-sama satu suara. Misalnya kalau demokratis. Jadi misalnya kalau menurut kata suamiku tidak oke, aku pun tidak oke karena nanti anakku jadi misalnya gini, mami ini nggak, dia nyari pembelaan. Kadang kan anak mencari pembelaan ya. Kalau kata papinya yang nggak boleh, dia nengok ke maminya. Nah itu kita harus satu suara, kayak gitu, satu suara. Tapi tetap kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol anak kita. Gitu aja sih. Jadi ya demokratis, terus komunikatif, ya ikutin aja perkembangan komunikatif, ikutin aja perkembangan anak kita kemana gitu, mau jadi apa yang dia suka, kita ikutin, kita bebasin aja gitu. Luar biasa. Ini kalau ibarat anak sekarang ini pembicaraan kita daging semua. Gila. Wih, masa sih? Aku jadi pengen makan steak nih, lapar. Tapi belum bisa Bu, kita dine-in-nya masih belum. Iya. Tapi ada sih beberapa tempat steak yang udah makan di mobil gitu ya, lucu ya. Unik mereka cari celahnya kayak gitu. Iya, unik tuh. Iya. Anyway, nih banyak nih Mbak teman-teman kan yang mungkin ya sama kayak lu atau gua yang mungkin juga masih mencari nafkah di luar kayak gitu kan. Ataupun misalkan teman-teman yang masih bandel dalam artian yang keluar rumah tanpa ada hal yang penting atau yang urgent dia harus keluar tapi karena merasa bilang bosen atau gimana, dan yang mungkin masih dikasih kesempatan privilege bekerja di rumah. Ada nggak sih seorang Harumdani tips bagi 3 karakter orang ini yang mungkin ini cara gue yang mungkin bisa lu sampaikan dan bisa dibagikan lagi buat teman-teman yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya Ruang Cerita? Teman-teman Ruang Cerita, setiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk bertahan. Ya. Kita semua nih sekarang lagi survival mode gitu intinya. Mau dia karyawan, mau dia freelancer, mau dia pengusaha, masing-masing ujiannya ada aja, cobaannya masing-masing ada. Jadi ya gue melihat ya apapun yang kalian kerjakan sekarang, yang penting mengikuti protokol kesehatan.
Itu demi kesehatan kita ya. Oke. Keluarga lah, paling kan pikirin keluarga dulu. Jadi kalau misalnya yang belum penting-penting banget, yang masih bisa dikerjain secara online, kenapa nggak dikerjain online aja? Ya kan, misalnya mau makan enak ya udah tinggal pesan aja via aplikasi, itu kan udah lumrah banget gitu. Kalau mau apa belanja udah bisa online, nggak usah lah cari-cari alasan untuk ibaratnya memecah kejenuhan di rumah gitu. Nah tapi kalau buat gue dan suami gue yang kebetulan notabene adalah PH, kita memang 3 bulan ini cenderung lebih banyak di rumah. Gitu. Jadi kita akhirnya sekarang selama PSBB transisi ini akhirnya kita mulai membuka kesempatan untuk gimana caranya tetap berjalan, tetap produktif dengan mengikuti protokol kesehatan. Besok gue mau syuting nih sama suami gue gitu ya. Kita bareng ada satu project iklan gitu, tapi itu dibatasin. Misalnya di satu venue itu tidak lebih dari 15 orang. Berjarak, social distancing ya kan, physical distancing semua harus disiapkan. Jadi apapun yang mau kita kerjain harus dipikirin dulu deh, intinya itu efeknya ke depan, jangka panjang, jangka pendek kita harus dipikirin matang-matang gitu. Jangan cuma semerta-merta kita pengen liburan, aduh siapa sih yang nggak pengen liburan ya semua Jar, pengen gitu. Semua pengen udah haus banget kita pengen jalan-jalan ke puncak, pengen ke pantai, itu pasti ada gitu. Tapi ya kita tahan sebisa mungkin. Kalau aku dengar dari siapa tadi Pak Ganjar gitu ya, sempat diwawancara gitu ya, ibarat lagi sakit ya kita tahan dulu, makannya dijaga dulu gitu. Ini kita semua lagi sakit nih, satu negara satu dunia bahkan gitu kan. Iya gitu. Jadi ya memang harus dijaga, saling jaga, jangan egois lah, jangan mikirin diri sendiri, pikirin dulu orang lain, juga orang lain gitu. Tumben nih loh, ini gue bijak, tumben banget. Salam super. Salam super. Aduh. Betul banget sih, bener banget. Mungkin gue bisa tambahkan bahwa ini kan pandemi ini kan tidak dialami hanya 1-2 orang, tidak hanya dialami oleh Bunga Harumdani saja, tidak dialami oleh Fajar Surya, tapi seluruh dunia. Jadi alangkah lebih indah kalau misalkan kita lebih bijak untuk misalkan kalau memang tidak perlu untuk keluar, tidak keluar. Tapi memang kalaupun lu misalkan harus bekerja di luar, ikutilah protokol kesehatan yang sudah ada kan, sudah aturannya jelas kayak gitu kan. Ini pandemi kalau misalkan kita tidak bersama-sama kelarin nggak kelar nih urusan, ibarat seperti itu. Kita ayo dong, biar kita kerja lagi Jar. Ayo. Kerja lagi, biar ekonominya juga ya begitu, biar dapur tetap ngebul. Biar roda tetap berputar. Iya. Ayo dong guys, bantuin kita, bantuin kamu juga kan, gitu loh. Karena semua ini dirasakan sama-sama ya, bukan hanya gua dan Bunga aja, tapi seluruh dunia ini. Jadi kembali lagi, kita sebagai manusia alangkah lebih bijak, lebih bisa mengatur diri kita sendiri, dan juga itu bukan hanya buat kita, tapi buat keluarga lu di rumah juga menunggu lu di rumah kayak gitu loh. Ya. Hal simple deh, kalau emang kita udah kepepet harus keluar ya Jar. Ya, bersih-bersih dulu. Betul. Ya, naruh barang-barangnya di luar rumah. Betul. Masuk rumah nggak usah senderan, langsung mandi, ganti baju. Betul. Jangan peluk anaknya dulu, tahan-tahan dulu lah. Gitu. Kalau benar-benar udah steril, udah aman, baru boleh bercengkrama lagi. Gitu. Karena gue ini ada nyokap juga, udah umur di atas 60 juga kan. Jadi benar-benar harus dijaga banget, nggak boleh bandel-bandel nih anaknya yang masih berkeliaran, ibaratnya tuh gitu. Harus dipikirin lah. Tapi ibu lu nggak termasuk yang parno kan, Mbak? Maksudnya di umurnya sekarang gitu? Ibu gue enggak. Santai kok. Maksudnya kalau dia parno pasti dia tidak mengizinkan gue untuk keluar kan, ibaratnya gitu kan. Iya. Enggak. Masih silahkan, tapi ingat ini 1, 2, 3 gitu. Selalu ngingetin beliau, selalu support gue tuh dalam hal gini. Misalnya gue harus keluar ya anak gue sama nyokap gitu. Itu sih. Gampangnya sih kita juga harus bawa starter kit yang sekarang kan, kayak hand sanitizer, masker. Itu udah satu kewajiban sih gue ya. Kayak gitu ya, Mbak. Banget. Itu udah harus wajib ada di tas kita sih, starter kit itu, hand sanitizer, terus masker, terus bahkan sabun cair kecil aja pun harus ada. Kan lebih baik sebenarnya
di air yang mengalir ya, Mengalir, kalau iya. ada. Kalau gitu ada, ya. iya. Kalau ada. Air yang mengalir dan uang yang mengalir. Amin. Dari tadi Amin. kode aja. Kode. Semoga doa-doa kita malam hari ini dijabah. Amin. Mohon izin Bapak pimpinan semuanya, tolong didengar ya kalau dengar cerita ruang podcast cerita ini. Aduh. Anyway, lu mau nyanyi sekarang atau gimana, Mbak? Apa di Enggak sih. Enggak Kita ya? nanti bikin khusus bikin- aja biar ya, khusus rapi. lagi ya. Khusus lagi aja ya. Karena kalau live kayak gini tantangannya adalah Hah? ini temponya pasti lari-lari. Oh, benar. Mungkin kalau emang berkenan nanti gua siap ditunggu ke tempatnya Mbak Bunga untuk Oh serius? siap kan, kita kan udah PH. Ini kan kita kan pengacara, Mbak. Pengangguran banyak acara, lu kan tahu. Banyak acara. Iya, kan gua di TV penting sebelah udah banget. selesai. Kita tuh orang penting. Betul. Kan gua Oke. di TV sebelah udah selesai, udah Iya, tidak di iya, situ. Begitu. Iya. Udah kita bikin TV lah aja, cus lah udah. Iyalah, kita ngikut aja Mbak. Saya ini kan ya apa aja yang saya lakukan. tapi TV di YouTube kan. Iya, udah TV punya YouTube. podcast TV ini. podcast Iya, udah punya. benar. Tapi sebelum kita tutup ini kan sekali lagi lu kan sangat ngefans sama Ari Lasso. Boleh dong nyanyiin hampa refnya aja buat teman-teman fans beratnya Ari Lasso yang dimanapun kalian berada. Ini persembahan dari Bunga Harum, ini refnya aja nih. Silakan. Buat teman-teman yang mungkin sekarang ngerasa kayak hampa, nggak bisa ketemu siapa-siapa yang lu sayangin, tenang aja. Yang pasti kita saling jaga, saling support. Ya. Bagaimanapun caranya kita masih bisa ketemu lewat sosial media, bisa lewat ya aplikasi dan lain-lain. Hampa ya? Ya. Oke, Fajar silakan. Gue coba Nungguin ya? Nungguin deh. Oke. Gue tadinya mau setel ini sih. Apa Ada tuh? buka YouTube Minus One, tapi harus cari lagi. Iya. Ya udah ya, nyanyiin aja ya, akapel aja ya. Akapel aja yuk. Oke. 2, 3. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh. Bunga Harum Nani. Wow, luar biasa. Thank you Fajar. Thank you banget untuk waktunya hari ini. Jangan kapok Sama-sama. main terus di ruang cerita. Gua siap. Pokoknya tinggal gua siap tunggu kapan waktunya kalau Bunga Harum Nani waktu kosong siap kita meluncur Siap. untuk cover. Siap. Pokoknya pandemi ini intinya kita harus berkolaborasi, Iya dong, ya. pasti. Tetap produktif, Tetap produktif. ya, konsisten. Ya, yang pasti Dan salam nasi kotak. Kan kalau event kan salam bener nasi kotak. banget. Salam nasi kotak. Salam nasi kotak. Itu. Nasi kotak. Itu kita Oke. itu kalau di dunia per-eventan gitu, Kak, makanan nasi kotak gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Nggak apa-apa. Apain sih, orang rezeki kita udah dikasih, cuma dia nikmatin aja udah, nggak usah Iya. macem-macem. Yang penting jangan lupa Mbak ntar dikasih difotoin ya Mbak kalau ditransfer gitu. Cakep. Cakep. But anyway, gue mau screenshot dulu ya biar Oh, kita belum. difoto ya. Oke. Oke, yuk kita foto yuk. Sebentar. Satu. 1, 2. Oke. Sip. Oke. Terima kasih banget Mbak Bunga Harum Nani untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Sama-sama. Jangan kapok untuk main ke ruang cerita. Dan sekali lagi buat Iya. teman-teman yang mau mau cari tahu tentang Bunga Harum Nani bisa follow Instagramnya di @bungahd. Bukan hard disk, bukan juga high definition, tapi Harum Nani. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman Yo. ruang cerita. Terima kasih Fajar. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.